Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Ini adalah bab akhir dari cerita rahasia suamiku. Seperti apa akhir ceritanya? Mari kita mulai. Gak bener ini, Mas Zaki udah kelewatan banget. Sinta melangkah tegas meninggalkan rumah Melati dengan sejuta kalimat yang ingin ia sampaikan kepada Wak Darsi, seorang wanita lanjut yang mereka anggap sebagai sesepuh di keluarganya. Sampailah Sinta di rumah Wak Darsi. Wanita parubaya itu tengah membaca Al-Quran selepas sholat di kamarnya. Pintu rumah itu tidak dikunci, sehingga Sinta dapat leluasa memasukinya. "Wak, Wak!" panggil Sinta melangkah ke kamar yang nampak sedikit temaram dengan lampu oranye. Sinta membuka pintu dan mendekati Wak Darsi yang tetap melanjutkan bacaannya tanpa menoleh. Sinta sudah memaklumi sikap Wak Darsi yang demikian karena memang sudah biasa seperti itu. Maka Sinta duduk di samping sajadah menunggu wanita yang masih mengenakan mukena itu selesai membaca kitab suci. Selang beberapa menit Wak Darsi menutup bacaannya, kemudian melirik ke arah Sinta. Gadis yang mengenakan hijab panjang itu langsung mengutarakan apa yang telah ia dengar dari balik jendela rumah Melati. "Sinta, kamu bercanda?" tanya Wak Darsi dengan mimik wajah terkejut. "Aku serius, Wak. Bahkan wanita bisu itu menginginkan untuk tinggal di rumah Kak Melati. Isi suratnya begitu." "Kalau begitu sekarang juga kita ke rumah Melati." Wak Darsi beranjak sambil membuka mukena. Seketika Sinta kaget, dan bukan itu maksud hatinya. Ia menghentikan tangan Wak Darsi yang hendak menggapai kerudung di paku dinding kamar. Jangan Wak, jangan sekarang. Apa lebih baik kita tunggu keputusan Kak Melati dan suaminya? Untuk saat ini lebih baik kita pura-pura tidak tahu saja." Mendengar saran Sinta, wanita separuh baya itu berpikir sejenak, kemudian duduk di tepi ranjangnya. Sinta pun ikut duduk di sampingnya. Wak setuju. Ya sudah. Wak Darsi menghela nafas berat dan memilih menuruti saran Sinta. "Kalau begitu Sinta pulang ya Wak. Sinta harap Kak Melati tidak mudah mengizinkan wanita itu masuk." Sinta berlalu pulang ke rumah orang tuanya. Di rumah Melati, usai Bilqis tertidur pulas, Melati tak henti meminta suaminya untuk menceritakan perihal masa lalu. Mereka duduk di ruang tamu agar suara perbincangan serius tidak mengganggu lelap si kecil. "Apapun yang aku katakan, tolong percayalah padaku sayang," pinta Zaki sebelum memulai ceritanya. "Insya Allah aku percaya Mas," jawab Melati seraya melihat kejujuran dari kedua mata lawan bicara. Zaki menarik nafas panjang, kemudian dengan penuh kepercayaan ia mulai mengungkap semuanya. Derai air mata wanita tangguh berambut hitam legam sebahu, hidung mancung, mata sayu, dan berkulit putih itu membasahi pipi, menyertai cerita masa lalu Zaki. Nalarnya berusaha percaya, tetapi hatinya begitu rapuh dan hampir membenci. Telapak tangan Melati hampir menggapai tetesan hangat di pipi suaminya, namun berat ketika hendak mengusap. Ada perih di hatinya karena rahasia sebesar itu tak pernah terucap. Seakan suaminya tak pernah memiliki kepercayaan sedikit pun terhadapnya, sehingga tangan yang hendak menyentuh pipi pria yang sudah hampir 3 tahun mengarungi bahtera rumah tangga bersamanya itu urung. Wajah kekecewaan Melati seketika tergambar dari raut wajah yang ikut meneteskan air mata. "Sekarang aku sudah memberitahumu semuanya. Kenapa selalu menundanya? Karena aku takut kamu sama seperti mereka yang akan menuduhku dan memfitnahku."
Kejam sekali kamu, Mas. Mengira aku seperti itu. Tatapan Melati menajam, ucapannya ketus dan bernada tinggi. Nah, kalau begitu, jika saja aku jujur dan menceritakan semua ini terhadapmu waktu sebelum kita menikah, apa kamu mau menerimaku, keluargamu? Lanjut Zaki. Melati terdiam dan hanya menunduk. Dalam hatinya mengakui bahwa keluarganya sangat seleksi terhadap orang asing yang hendak masuk ke dalam lingkup keluarganya. Tidak akan pernah terjadi suami istri di antara kita. Zaki kembali menegaskan. Sekitar 5 menit keduanya terdiam, saling mengoreksi diri, karena sejatinya tidak ada yang bersalah dan disalahkan. Semua sudah terlanjur. Kebohongan yang dilakukan Zaki merupakan bentuk perjuangan cinta yang tak pernah ia harapkan kandas akibat jebakan yang ia terima dari mereka yang tak mau bertanggung jawab. Setelah ini, jangan pernah mengikis perasaan cinta dan kasih sayangmu, pinta Zaki sesaat setelah keduanya berpikir keras. Tangan Melati digenggamnya erat. Sepenuh hati ia meminta maaf atas kejujurannya yang terlambat. Lalu sekarang kamu mau aku menerima wanita itu di rumah ini? Aku tidak akan memaksamu untuk itu. Semua keputusan ada di tanganmu. Anaknya mati karena perbuatanmu, Mas. Benar. Tapi kamu hanya menyelamatkan diri, bukan membunuhnya. Tapi kalau boleh jujur dan berpendapat, Mas rasa aku punya tanggung jawab untuk menebus kesalahanku atas itu. Melati bergeming, tak mau berucap dan tak tahu harus menimpali perkataan suaminya. Ia beranjak dari kursi dan menuju kamar menemani putrinya tertidur lelap. Air mata yang tersisa mulai berjatuhan. Rasa pilu menghampiri hingga ia terlarut dalam mimpi. Melihat pemandangan itu, Zaki memilih duduk di kursi teras rumah sambil menghisap satu batang rokok demi mengusir kegalauan hati. Paginya seperti biasa, Zaki hendak berangkat lebih awal, dan setelah melewati malam yang penuh dengan air mata, semuanya sudah kembali normal. Melati kembali memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri yang menyiapkan segala kebutuhan dan sarapan untuk pria yang sangat ia cintai. Sekali lagi Zaki memohon maaf sambil memeluk istrinya yang tengah membuat nasi goreng pedas kesukaan suaminya. Dengan senyuman Melati memaafkan dengan besar hati. Dengan syarat ia tak akan pernah mengizinkan Sylvia masuk ke rumah itu. Zaki pun sangat memaklumi keputusan Melati. Dalam hati ia berjanji akan mencari cara lain untuk menebus kesalahannya. Selepas kepergian Zaki, Melati berinisiatif membuat surat balasan untuk Sylvia. Pikirannya, pasti Sylvia akan datang kembali hari ini dan meminta keputusan. Di dalam surat itu, Melati memastikan dirinya untuk tidak dapat menerima Sylvia sebagai ART. Selain itu, ia juga meminta agar Sylvia tidak pernah mengganggu kehidupannya lagi. Tepat ketika Melati tengah menjemur bilkis di halaman yang disinari sang mentari, benar saja Sylvia datang dengan senyuman penuh pengharapan. Yang menunggu Melati menghampirinya. Surat yang sudah Melati simpan dalam saku daster ia berikan langsung tanpa basa-basi, kemudian kembali ke dalam rumah. Menerima surat itu, Sylvia berwajah muram. Ia sangat membenci perlakuan Melati yang tak mau menerima dirinya bekerja. Siang berganti sore dan mentari senja pun menghantarkan waktu dengan begitu cepat sampai menjelang maghrib. Untuk sementara Melati merasa tenang karena Sylvia tak datang lagi ke rumahnya. Sambil menunggu Zaki pulang, ia membuat kue bolu ditemani si kecil Bilkis sebagai cemilan di malam hari. Saat itu juga ia mendengar suara riuh warga yang berlarian sambil berteriak, "Kebakaran! Kebakaran!" Melati yang belum menyelesaikan adonan sampai siap dipanggang, berlari menuju kaca jendela. Dari sana ia melihat asap hitam mengepul dari arah kampung sebelah, tepatnya dari kampung yang ada gubuk milik Sylvia. "Rumah wanita bisu itu kebakaran!" teriak seorang pria yang masih menenteng cangkul di pundaknya. Melati terkejut
Seketika, ia bertanya-tanya, apakah Sylvia selamat dari musibah tersebut? Cerita ini adalah cerita ketika belum kebakaran ya. Dan sekarang kita lanjutkan cerita ketika sudah terjadinya kebakaran. Melati berusaha menyimpan sejuta rasa cemburu yang memenuhi bagian hatinya. Ia berpikir, apa yang tampak di depan mata terkadang tak seperti apa yang sebenarnya terjadi. Harus maju demi mengetahui apa yang suaminya perbuat. Berprasangka bahwa mereka tengah berselingkuh, mungkin bukan waktunya untuk itu. Assalamualaikum. Sapa Melati membuka pintu yang didominasi oleh kaca tak tembus pandang. Kemudian melangkah walaupun masih terpaksa tersenyum. Saat itu juga Zaki yang sadar akan kehadiran istrinya cepat memangkas jarak dan berusaha menjauh dari sisi wanita itu. Takut istrinya berburuk sangka kepadanya. Ia pun segera menatap Melati, membisikkan sepatah kata, dua kata penjelasan tentang apa yang tengah mereka bicarakan. Dan itu adalah tentang keinginan Sylvia yang telah wanita itu sampaikan kepada Zaki secara terang-terangan. Kepalan tangan Melati akhirnya terbentuk jua. Ia menyalurkan kekalahan emosinya ke telapak tangan yang menahan amarah. Mengucap istighfar walau dalam hati saja, mencoba membuang rasa benci atas apa yang disetujui oleh suaminya. Tak lama kemudian Melati meninggalkan tempat tersebut. "Bun, tolong!" panggil Zaki seraya meminta wanita cantik itu menghentikan langkahnya. Zaki tertatih hendak menggapai tangan Melati yang hanya berjarak 1 meter dari kursi roda. Sadar akan keadaan suaminya yang berusaha keras untuk berdiri sejajar dari kursi roda, Melati membalikkan tubuh dan segera menahan tubuh yang hampir terjatuh karena belum seimbang. "Mas, hati-hati!" seru Melati seraya menahan tubuh kekar Zaki. "Kamu kenapa?" tanya Zaki memegangi pundak istrinya. "Aku takut, Mas," jawab Melati pelan. Zaki terdiam. Saat itu juga Zaki mengajak Melati duduk di kursi yang berjejer di taman rumah sakit. "Kita harus bicara, ini penting." "Tak perlu, Mas, aku sudah tahu. Kamu mau bawa perempuan itu ke rumah kita kan?" Sorot kedua mata Melati membulat sempurna. "Sekarang begini, jika kamu mengetahui orang yang telah membunuh ibumu, apa yang akan kamu lakukan?" Zaki berbalik bertanya, namun Melati tak menanggapi. Zaki pun menjelaskan kembali. "Seperti itulah yang seharusnya Sylvia lakukan terhadap saya, suamimu. Lalu salahkah jika dia hanya ingin tinggal di rumah kita? Hanya itu saja tuntutannya." "Bukan itu saja yang menjadikan aku keberatan menerima permintaannya, Mas." "Lalu apa?" "Aku takut kalau..." jawab Melati berhenti. Seperti telah mengerti, Zaki pun menenangkan Melati dengan satu penjelasan lagi. "Lihatlah tubuhnya, wajahnya. Mana mungkin aku terpikat dengan wanita yang sebagian tubuhnya sudah tak elok lagi. Lagi pula hanya kamu yang aku cinta dan sangat aku cintai. Kamu mengerti? Tolonglah beri kesempatan kepadanya, seperti apa yang dia lakukan terhadap Mas." Singkat cerita, hari di mana Zaki diperbolehkan pulang, pria bertubuh tinggi kekar itu membawa serta wanita tunawicara itu ke rumah atas nama moral. Warga sekitar tidak ada yang mempermasalahkan karena sebelumnya Zaki memberitahukan bahwa Sylvia akan menjadi asisten Melati. Terlebih wanita tersebut sudah tak memiliki gubuk juga sanak saudara. Melati pun terpaksa mengiyakan keinginan suaminya. Namun pihak keluarga Melati tak mengizinkan. Apalagi Sinta bersama Wak Darsi sudah mengetahui asal-usul Sylvia. Saat keduanya bertanya tentang kebodohan yang Zaki lakukan, tentang keputusannya, ibu anak satu itu pun menceritakan semuanya. Sesuai dugaan Melati bahwa Wak Darsi tidak akan menyetujuinya. Seperti biasa, Wak Darsi memberikan tekanan juga ancaman kepada keluarga kecil tersebut, terutama kepada Melati, keponakannya. "Wak tidak akan ikut campur lagi. Untuk apa yang kalian putuskan? Mau selamat ataupun celaka,
Uwak tidak peduli. Langkah tegas Wak Darsi pergi dari rumahnya, meninggalkan Melati yang datang menjelaskan. Dipuntuti Sinta yang merasa kasihan terhadap apa yang dialami kakak perempuannya. Hari ini adalah hari ke-7 untuk Sylvia tinggal di rumah Melati. Melati belum menampakkan wajah bersahabatnya. Ia bersikap dingin karena merasa risih dan kadang ketakutan. Namun di samping sikap tak welcome dari Melati, wanita yang memiliki dendam kepada Zaki itu tertawa dalam kebisuan. Ia berhasil melakukan satu skenario yang kini membuat dirinya tinggal di rumah musuh. Rentetan rencana jahat yang sudah tertulis dalam lubuk hati, kini hampir tinggal menjalankannya saja. Sikap ketus Melati tak menjadi penghalang baginya. Semakin tuan rumah merasa takut, kesal juga risih, semakin bahagialah hati Sylvia. Karena itulah yang ingin ia ciptakan. "Tidak usah, biar aku saja," bentak Melati saat membereskan piring di meja makan yang tadinya hendak dilakukan Sylvia. Melati menepis tangan Sylvia yang sengaja dibuat-buat bergetar tak karuan. Seketika Sylvia sengaja membanting salah satu piring yang telah disusun Melati hingga suaranya memecah keheningan. "Hai, apa yang kau lakukan, hah?" Melati menatap tajam ke arah wajah Sylvia yang separuh terdapat luka bakar. Kali ini Sylvia sedikit menampakkan kebahagiaan. Ia tersenyum sedikit seraya menatap tuan rumah. "Ada apa ini?" Zaki berlari dari kamar mandi yang terletak di samping ruang dapur. Dengan hanya mengenakan handuk dari pinggang hingga lutut. "Dia, Mas, dia yang membuat kegaduhan ini. Dia juga tadi tersenyum mengejekku." "Sudahlah Melati, kamu harus membuka hati kamu untuk dia. Kasihanilah dia." Pucuk Zaki datang mendekatinya sambil meletakkan lengannya di bahu sang istri. Sementara kini penampakan Sylvia seperti orang teraniaya, menunduk dengan tetesan air mata yang sengaja ia paksa keluar. "Kamu ini, Mas." Melati berjalan cepat ke kamar, menghampiri anak bayinya yang terbangun karena kegaduhan. Sebelum mengejar Melati, Zaki membukukan tubuhnya di samping Sylvia yang mulai memunguti pecahan beling di lantai. "Beri dia waktu untuk menerimamu di sini, maafkan aku," bisik Zaki kemudian pergi dari sisi Sylvia. Senyum lebar terpancar dari wajah Sylvia yang tadinya menunduk, ini terangkat bangga. Setelah itu, Sylvia merasakan keanehan pada hatinya. Ia begitu senang dibela pria bernama Zaki. Dan saat pria itu datang menghampirinya, jantungnya kini mulai berdegup kencang. Sylvia membenci apa yang ia rasa karena bisa saja menjadi penghancur rencana balas dendam. "Aku berangkat dulu ya," pamit Zaki dari ambang pintu kamar sebelum pergi. Melati masih tak mau mendengar, apalagi menatap pria di belakangnya. "Aku tidak mau bicara denganmu, Mas, sebelum kamu menyadari apa yang telah kamu putuskan. Itu membuatku sangat terluka." Melati membawa pergi Bilqis dari ruangan tempat tidur, hendak pergi ke rumah almarhumah ibu kandung untuk menenangkan diri. Zaki tidak mengambil pusing untuk itu. Ia langsung pergi ke kantor tanpa berbicara apa-apa kepada Sylvia yang sempat mengantarkannya sampai depan pagar untuk mengunci kembali pagar rumah itu. Hening, kini Sylvia hanya seorang diri di rumah itu. Saat yang sangat ia nantikan sudah tiba. Ingatannya menerawang saat ia mengunjungi seorang cenayang beberapa minggu yang lalu. Beberapa detik kemudian, ia berhasil mengingat semuanya. Ia pun segera mencari beberapa helai rambut yang mungkin ia pikir incarannya terdapat pada sisi rambut di kamar Melati. Wanita dengan pakaian atasan kemeja lusuh dengan rok panjang itu masuk ke kamar Melati. Karena kebetulan lupa dikunci oleh penghuninya yang pergi saat diliputi amarah. Sylvia melangkah optimis. Barang yang memang tengah ia cari ditemukan pada meja rias kamar Melati. Beberapa helai rambut itu terdapat pada sisir yang tergeletak di nakas. Senyum di wajah Sylvia merekah. Berhasil.
Satu benda lagi, darah. Darah apa saja yang keluar dari anggota tubuh keluarga Zaki. Ia berpikir sejenak untuk mendapatkannya. Saat keluar dari kamar Melati, helai rambut itu ia simpan di dalam saku rok. Membuka pintu kamar mandi, tak ada yang dapat ia ambil dari tempat itu. Akhirnya Sylvia menunda pencarian keduanya, sampai ia dapat mengatur strategi bagaimana cara mendapatkan darah. Sylvia penasaran, ia kembali lagi ke kamar pemilik rumah untuk mengecek sudut ruangan. Atau apa saja yang memungkinkan ia mendapatkan target pencarian. Ketika ia sengaja membuka lemari Melati dari balik kaca luar, adik perempuan Melati tengah mengintip, entah sejak kapan. Ia memasang kamera pada handphone miliknya, merekam gerak-gerik Sylvia yang memang gadis itu rasa sangat perlu diawasi. Ketika tengah asik merekam, saat itu juga Sylvia tersadar bahwa ia tengah diawasi. Sylvia melangkah sekitar 1 meter, kemudian menggedor jendela guna mengagetkan dan mengusir Sinta. Seketika Sinta menjerit, yang kemudian berlari menjauh. Sadar bahwa perempuan yang tengah ia selidiki itu bukanlah perempuan biasa, ia berlari secepat mungkin. Sylvia sudah mengantisipasi keadaan, ia tak menyerah mencari benda itu. Kendati pun perilakunya telah direkam adik dari ahli bait, Sylvia mencari dan mencari. Ditegur ataupun diusir dari rumah Melati tak menjadi masalah baginya, asalkan ia berhasil mendapatkan target incaran. Sore itu Zaki pulang lebih awal karena ditelepon Sinta. Gadis itu berbicara via telepon, juga mengirimkan bukti video yang berhasil ia rekam. Dengan didakwa Wak Darsi, Melati, Sinta juga Zaki, Sylvia hanya tertunduk dan duduk di kursi. Tak ada perlawanan karena ia memang tak dapat berbicara. Sudah, jangan banyak basa-basi, kita usir saja wanita ini, hardik Wak Darsi seraya mengarahkan telunjuknya ke kepala Sylvia yang masih tertunduk, tetapi melebarkan senyuman karena sebelumnya ia mendapat 1 buah pembalut kotor di halaman belakang. Pikirnya pasti milik si tuan rumah yang belum sempat mencuci bersih dikarenakan bayi yang menjerit tak sabar ingin berada di pangkuan ibunda. Tapi kita tak bisa menghakiminya hanya karena bukti yang disebutkan Sinta. Bisa saja kan dia sedang beres-beres kamar, bela Zaki. Mas, teriak Melati sambil menatap nanar ke arah Zaki. Mas, aku tak tahu lagi bagaimana cara menyadarkan kamu kalau kita itu tengah berada dalam bahaya, Mas. Jika kita terus membiarkan wanita itu tinggal bersama kita, Mas bahkan tahu sendiri kalau anak kita selalu menangis saat melihat wanita itu. Terus dia mau pergi kemana? Zaki membuka kedua telapak tangan. Itu bukan urusanmu, Zaki, Wak Darsi berteriak lagi. Semakin kegaduhan terjadi di rumah itu, semakin bahagialah Sylvia dalam kebisuan. Ia duduk diam hanya menunggu waktu untuk keluar dari tempat itu. Namun ada sedikit perasaan Sylvia yang mulai berbunga-bunga saat laki-laki Zaki menjadi superhero baginya. Di saat semua orang di sana terus mencecar dirinya, ia malah memikirkan kemana Sylvia akan pergi. Lagi Sylvia menepis rasa. 2 perbuatan yang ia anggap Zakilah pelakunya tak akan terhapuskan oleh sikap pembelaan dari pria itu. Begini saja, Mas, supaya tindakanmu tak ada hambatan, biarkan saja aku pergi dari kehidupanmu selamanya. Urus saja wanita itu, karena bagi kamu, keselamatanmu lebih penting daripada aku dan anakmu. Melati mengancam suaminya dengan pilihan yang berat bagi Zaki. Akhirnya Zaki berlutut lemah, meminta maaf kepada Sylvia agar malam ini juga ia harus pergi dari rumah itu. Dengan tatapan sinis Sylvia beranjak menatap satu persatu dari mereka. Yang terakhir menatap Zaki yang mengangguk menyetujui pinta laki-laki yang masih mengenakan jas kerja. Sylvia pergi dengan membawa 1 bungkusan kecil yang ia himpit di ketiak, berusaha agar bungkusan itu tak diketahui oleh siapapun. Tunggu, Wak Darsi berteriak saat Sylvia melangkah di ambang pintu keluar rumah. Dek,
Sylvia sedikit ketakutan jika wanita tua itu mempertanyakan bungkusan di ketiaknya. Langkah Sylvia terhenti dan menunggu kalimat yang akan selanjutnya keluar dari mulut Wak Darsi. "Jangan pernah lagi kamu ganggu atau dekat-dekat lagi keluarga ini." Pesan dari Wak Darsi menjadi bekal kepergian Sylvia. Tega ataupun tak tega, Saki mengerti bahwa Sylvia memang tak harus tinggal di rumahnya. Semua ia lakukan karena perasaan cinta terhadap keluarga. Minggu silih berganti. 1 bulan setelah kepergian Sylvia, rumah Melati kembali menjadi surga bagi keluarga Saki. Hari-hari Melati dipenuhi dengan sukacita. Perkembangan baik dari bayi mereka menambah keceriaan dari hari ke hari, serta memberikan semangat di hari-hari pasca kepergian seorang wanita asing. Malam tadi Sinta menginap di rumah kakak perempuannya, karena Saki harus menginap di restoran karena ada hal-hal yang harus diselesaikan malam itu juga. Sinta dalam keadaan haid. Ia meminta izin untuk meminjam pembalut kepada Melati. Setelah disetujui, ia pun segera membersihkan diri. Dari luar kamar mandi, Melati berteriak mengingatkan, "Dek, pembalut bekasnya bersihin sampai bersih." "Iya, Kak." Detik kemudian Sinta termenung dan merasa bersalah karena perbuatan yang ia lakukan di hari-hari sebelumnya. Setelah usai, gantian sekarang giliran Bilqis bersama Sinta. Melati hendak melaksanakan sholat maghrib. "Bentar, Kak." Sinta menahan langkah Melati sambil memangku bayi. "Apa?" Melati membalikkan tubuh, mengangkat sebelah alis dan menunggu kalimat selanjutnya. "Aku minta maaf, waktu itu aku pernah membuang pembalut ke halaman belakang. Pasti Kak Melati menemukannya ya, makanya tadi ngingetin. Maaf ya Kak." Pintanya memasang wajah memelas. Melati menggelengkan kepala. "Kan kakak pernah bilang sama kamu, Sin, gak boleh buang pembalut yang masih ada darah haidnya di sembarang tempat. Bahaya." Sinta tidak berani mengajukan komentar pembelaan. Ia hanya tertunduk dan sekali lagi minta maaf karena telah ceroboh dan terlalu jorok. 1 bulan pasca kepergian Sylvia. Setiap hari Melati harus pulang pergi ke rumah mendiang ibunya untuk sekedar melihat kondisi saudara kandung, yaitu Sinta. Gadis belia itu kini tengah mengalami penyakit aneh. Sudah 8 kali bolak-balik rumah sakit untuk melakukan check up kesehatan. Namun para dokter menghimbau agar pasien dipulangkan dengan alasan tak ada satupun penyakit yang diderita pasien. Beberapa dokter juga menyarankan agar pasien banyak istirahat dahulu dan menghindari angin tak sedap. Seperti hari ini, Melati meminta Saki untuk menggendong sebentar anaknya. Ia hendak mengantarkan nasi beserta lauk pauk juga buah-buahan fresh untuk makan malam Sinta. Melati berjalan di waktu tanggung antara maghrib dan isya. Walaupun jarak tak jauh, tetapi Melati merasakan suasana malam yang cukup mencekam. Karena sejak warga sekitar tahu keadaan Sinta saat ini, serta rumor yang beredar tentang isu santet. Tak sampai waktu isya, semua warga menutup rapat pintu rumah dan enggan membuat keramaian di waktu gelap. Dengan langkah yang terasa berat dan dihalangi sesuatu, Melati tetap berjalan secepat mungkin agar cepat sampai di rumah almarhumah ibunda sambil berzikir memohon perlindungan dari yang memiliki waktu malam. 5 menit kemudian, Melati sampai di muka pintu. Dari luar jelas terdengar adik satu-satunya itu tengah muntah-muntah. Wanita dengan pakaian tidur diselimuti sweater itu membuka pintu. Di hadapannya sudah tampak Sinta dengan dikelilingi sanak saudara dengan wajah khawatir. Miris, mulut Sinta terus mengeluarkan cairan merah, tetapi bukan darah. Dahinya berkeringat dan tubuhnya pun nampak lemas. Wak Darsi sebagai sesepuh yang masih tersisa di keluarga itu, terus-menerus mengusap rambut keponakannya dengan air jambi-jambi bacaan ayat suci Al-Quran. Sementara 2 sepupu perempuan mengusap punggung Sinta. "Ya Allah Sinta!" Melati menghamburkan diri dan mendekat ke samping Wak Darsi.
Perasaannya pun semakin khawatir, tak kalah Sinta meringis kesakitan sembari memegangi leher. Sakit, tenggorokan Sinta perih. Gadis itu memelas karena derita. Hampir 1 minggu ia menahan sakit yang tak tahu obatnya. Begitulah keadaan Sinta setiap maghrib menjelang malam. Beruntung setelah diberi minum air doa dari Wak Darsi, Sinta membaik. Ia segera berbaring. Jarinya menggerakkan tasbih pemberian Wak Darsi. Jangan putus berzikir. Wak yakin sakitmu bukan sembarangan sakit. Pasti di balik apa yang kamu derita di sana ada tangan manusia jahil yang berniat jahat terhadapmu. Pesan Wak Darsi sebelum pergi menuju musola untuk melaksanakan sholat Isya. 2 keponakan dan sanak saudara lainnya ikut meninggalkan Melati berdua bersama Sinta. Melati duduk di kursi samping pembaringan adik semata wayangnya, menatap wajah lelah Sinta yang sesekali meringis sakit. Perasaan iba merasuk hati. Sesekali ia tawarkan makanan bawaannya. Tak ada jawaban dari Sinta. Gadis tersebut hanya menolak dan menggeleng. Kak, apa aku akan terus seperti ini? Desis Sinta membuka sedikit matanya sambil melirik Melati. Enggak sayang, kamu akan cepat sembuh. Jangan ngomong yang bukan-bukan ah. Jawab Melati meredakan kekhawatiran gadis itu. Tapi kenapa ya Sinta merasa kalau waktu hidup Sinta sebentar lagi, Kak? Tetesan air mata menetes cepat ke atas bantal. Sesegera mungkin Melati menghapus bulir bening, juga menghentikan ucapan tak baik dari mulut Sinta. Sin, please kakak mohon, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Kamu harus optimis, kamu harus sembuh. Kamu yang kuat ya sayang. Nada suara Melati dipertegas untuk menguatkan adik satu-satunya itu. Dengan pelukan hangat, Melati membantu Sinta agar posisinya duduk bersandar, agar ia mudah menyuapi tubuh lemas di hadapannya. Kita makan dulu ya, seru Melati membuka wadah makanan. Kakak gak bisa lama-lama Sin, Dek Bilkis pasti nangis nyariin mamanya, makanya kamu harus makan cepet ya, bujuk Melati lagi. Detik kemudian seketika Sinta mengubah posisi duduk menjadi tegap. Kedua matanya memerah, nafasnya tampak cepat, tatapannya kosong. Jari-jari tangan yang asalnya mengepal kini terbuka juga, meremas spray. Di sini Melati juga merasakan hal ganjil, namun ia masih berusaha tenang. Layaknya orang kelaparan, Sinta melahap semua makanan hampir tanpa diselingi nafas. Sampai Melati terkejut dan langsung memangkas jarak mendekati pintu keluar. Astagfirullahaladzim, cerit Melati saat melihat sikap aneh Sinta. Kenapa? Kamu takut? Manusia munafik? Seru Sinta dengan suara mengeram. Suasana sudah benar-benar tak beres. Melati segera menutup pintu kamar, kemudian mengunci Sinta di dalam kamar. Sampai terdengar bunyi gebrakan pintu akibat pukulan tangan Sinta yang semakin menjadi. Melati berpikir, benar adanya ucapan Wak Darsi. Ada kemungkinan Sinta tengah mengalami perbuatan santet. Ya Allah, mengapa ujian terus-menerus menghantam keluarga kami? Ucap Melati sambil berlari mencari Wak Darsi ke arah musola kampung yang beranjak sekitar 12 meter saja. Wak, Wak! Teriak Melati memanggil wanita sepuh yang tengah melipat mukena. Kenapa kamu meninggalkan adikmu sendirian? Wak Darsi malah menanyakan keberadaan dan kepanikan Melati. Sinta kesurupan, Wak. Melati takut. Seru Melati sambil mengatur nafasnya. Astagfirullahalazim, ucap Wak Darsi sambil mengusap kasar wajahnya. Wanita tua itu nampak kesal dengan perbuatan makhluk halus yang masih betah berlama-lama di tubuh Sinta. Ia bergegas pergi menemui Sinta tanpa rasa takut. Sementara Melati hanya dapat mengekori. Di perjalanan pulang, Wak Darsi berbicara serius. Wak curiga semua yang menimpa keluarga saat ini tiada lain berkat ulah suamimu, Melati. Maksud Wak? Tanya Melati spontan.
kamu pasti tahu jawabannya. Semenjak suamimu Zaki memiliki hubungan gelap dengan wanita mistis itu, perlahan keluarga kita habis dilahapnya. Si Sylvia kah maksud Uwa? Tapi Mas Zaki tidak seperti yang Uwa tuduhkan. Ia pun sudah beberapa kali menjelaskan ulang tentang musibah yang menimpanya di masa lalu, Wak. Apapun itu, tetap saja menjadi sebab musabab. Hanya fitnah, Wak. Terserahlah manusia kalau sudah dibutakan cinta yang seperti ini. Ngegel, merasa benar, dan tak mau menerima omongan orang tua. Gerutu campur amarah Wak Darsi menjadikan langkah wanita tua itu semakin cepat. Tibalah di depan rumah Ibunda Melati. Suara gebrakan pintu sudah tak terdengar. Wak Darsi mendekat dan menempelkan daun telinga demi mengintai suara. Hening. Setelah itu Melati berdiri di samping Wak Darsi sambil mengarahkan jari telunjuk ke celah-celah kaca yang dapat menunjukkan keadaan di dalam kamar tersebut. Kepala Wak Darsi bergeser 20 cm mendekati celah kaca. Detik selanjutnya, tampak wajah wanita tua itu terkejut melihat sesuatu di dalam kamar Sinta. Tentulah Melati pun dibuat penasaran dengan apa yang dilihat Wak Darsi. "Kenapa, Wak?" tanya Melati sedikit panik. "Astagfirullah, Sinta!" Wak Darsi berteriak dan langsung berjalan menuju pintu masuk kamar yang sebelumnya dikunci oleh Sinta. Pintu kamar sulit didobrak hanya dengan tenaga seorang sepuh dan satu wanita saja. Wak Darsi bersama Melati berteriak sekuat tenaga memanggil pria dewasa untuk mendobrak pintu. "Tolong, siapapun, tolong!" Serentak, beberapa tetangga datang menghampiri, kemudian membantu proses pendobrakan pintu. Setelah 3 kali dobrakan lengan punggung ketiga pria itu, akhirnya pintu pun terbuka. Naas, hanya dengan waktu yang singkat saja, nyawa Sinta berada di ujung ajal. Sebelumnya diduga memecahkan piring kaca, kemudian menelannya sampai pecahan kaca yang agak besar sudah masuk dan menembus kulit leher. Wak Darsi menjerit tak karuan, begitupun dengan Melati. Bahkan Melati hampir jatuh pingsan. Ia tak kuasa melihat adik satu-satunya tengah meregang nyawa. "Bawa saja ke rumah sakit, ayo!" saran seorang pria menghimbau warga lain di sampingnya. "Benar sekali, ayo!" Sinta dipangku oleh beberapa pria. Ada yang menenangkan keluarga yang ditimpa musibah. Ada pula yang mempersiapkan segala kebutuhan untuk dibawa ke puskesmas. Maka terlihat sibuklah mereka yang menghadiri peristiwa mistis tersebut. "Bang Zaki pasti kagak tahu nih sama kejadian ini. Aku kesana dulu lah, ngasih tahu dia," celetuk seorang bocah sambil berlari ke rumah Melati. Bang Zaki!" teriak bocah itu dari teras rumah. 15 detik kemudian, Zaki menampakkan batang hidungnya. Ia membuka tirai sebelum akhirnya benar-benar berdiri di teras rumah sambil menimang Bilqis. Dagunya sedikit naik memberi isyarat bertanya apa maksud tujuan bocah laki-laki tersebut. "Bang, Wak Darsi sama istri abang histeris di rumah ibunya, Melati." "Kenapa?" "Mbak Sinta dibawa ke rumah sakit terdekat, Bang." Zaki dibuat panik oleh omongan bocah itu. Ia bergegas menuju rumah almarhum sang mertua sambil membawa Bilqis di keheningan malam. Sesamanya di tempat, Zaki disambut sumpah serapah yang keluar dari mulut Wak Darsi. Warga sekitar pun ikut menghakimi dengan ekspresi mimik wajah setuju atas apa yang terlontar kepada suami Melati. Dia dituduh sebagai akar masalah yang selama ini terjadi. "Tunggu, Wak, apa salah saya?" tanya Zaki merasa tak bersalah. "Masa lalumu itu adalah masalahmu. Aku tak mau melihat wajah pengecut ada di antara keluarga ini. Pergi dan cari penyebab semua ini." Melati terisak, tak mampu membela pasangan hidupnya. Wanita itu hanya membawa anak yang tengah dipangku oleh suaminya. "Maaf Mas, kamu harus selesaikan ini semua. Aku tak sanggup jika peristiwa naas terus menimpa keluargaku. Kamu cari wanita itu
dan tanyakan apa maunya. Jangan kembali sebelum menemukan dia. Saki tertekan, dalam hatinya memberontak. Tapi tak ada yang bisa ia lakukan selain pergi dan menuruti apa yang baru saja diucapkan oleh wanita yang sangat ia cintai. Suasana mencekam begitu terasa di kampung tempat tinggal Melati. Tangis di rumah duka semakin mendukung Lara. Saat seorang muazin mengumumkan bahwa gadis malang bernama Sinta itu telah berpulang ke rahmatullah. Nyawa Sinta tak terselamatkan saat tengah ditangani oleh tenaga medis. Dan jenazahnya akan dikirim ke rumah duka pukul 7 pagi. Saki kalang kabut, jiwanya penuh amarah. Bagaimana tidak? Permasalahan terjebak bersama wanita tunawicara itu belum juga menemukan titik akhir. Yang sebelumnya berniat melupakan dan memaafkan Sylvia, ternyata tak berujung baik-baik saja. Kini ia berniat mencari 3 pria tak bermoral, juga wanita mistis yang telah membuatnya tersingkir dari keluarga. Separuh perjalanan sudah ia lalui, mengendarai kuda besi dengan penuh amarah, mendatangi kediaman salah satu pria tak bermoral di salah satu pusat kota. Saki telah tiba di ambang pintu rumah salah satu dari mereka, menggedor pintu beberapa kali agar ahli bait keluar menemuinya. Cukup lama menunggu, akhirnya penghuni rumah keluar dengan pakaian piyama dan rambut kusut. "Hai." Seketika satu pukulan bogem mendarat di wajah pria itu. Ia terjungkal dengan luka memar di bagian hidung. "Apa-apaan kau ini, hah? Gara-gara kamu, sampai saat ini hidup aku gak pernah tenang. Aku harap kamu mau ngakuin perlakuan kamu sama perempuan bisu itu ke kantor polisi sekarang juga. Kalau tidak, aku sendiri yang akan menyeretmu ke penjara." Suara keras Saki membuat gaduh suasana malam. "Hai, preman mana kamu?" Salah satu warga mendatangi mereka. "Tolong bang, orang gak jelas nih, tiba-tiba datang main hajar aja," jawab tuan rumah seakan dirinya menjadi korban. "Kurang ajar." Saki kembali melakukan penyerangan. Warga sekitar yang melihat kejadian tanpa mengetahui akar permasalahan langsung mengamankan Saki dan mengirimkannya ke kantor polisi karena diduga dalam keadaan mabuk parah. Di kantor polisi pukul 2 dini hari, untuk kedua kalinya, Saki harus tidur beralaskan tikar di ruangan jeruji besi. Ia sudah tak mau bicara apa-apa selain melaporkan kejahatan tanpa bukti, yang laporannya hanya dianggap ikuan semata. Pagi pun tiba, keluarga Melati sudah siap menjemput jenazah yang masih ditahan pihak rumah sakit sebelum melunasi biaya administrasi. Sebagian warga bergotong royong membuat persiapan pemakaman. Melati menunggu di rumah duka untuk menemui para pelayat. Setiap ada warga yang meminta Melati untuk bersabar, maka semakin deraslah perlinangan air mata duka. 1 hari sudah Saki mendekam di penjara. Ia harus memberi keterangan tanpa kepercayaan, di mana hanya kesalahanlah yang kini ditimpakan kepadanya. Orang yang hendak ia jebloskan ke penjara malah memanggil para pengikutnya dan berbondong-bondong memberi laporan palsu. Apa mau dikata, ia hanyalah bulan-bulanan tanpa tahu arah pulang. Di luar rumah tak dipercaya, dalam dekapan keluarga pun demikian. Sore hari menjelang malam, Saki harus melalui pemeriksaan yang akan melukai tubuhnya jika ia tak mau mengakui kesalahan yang tidak ia perbuat. Cambukan dan pukulan itu ia terima dalam posisi duduk diikat di sebuah kursi. "Apa motifmu melakukan keributan tadi malam?" tanya seorang penjaga kepolisian terhadap Saki di ruang pemeriksaan. "Saya ingin menyeret para bajingan itu, meringkuk di sini setelah melakukan pelecehan itu, Pak. Tapi terjadi lagi di negeri ini hukum yang tak menuntaskan kasus demi kasus yang terjadi pada rakyat kecil." Pria bertubuh kekar itu seketika menyondongkan tubuh ke arah Saki seraya meremas pakaian kaos tepat di bagian dada pria tersangka. "Mana buktinya? Mana? Hukum di negara ini akan berjalan jika bukti itu ada," teriak seorang polisi itu dengan suara keras.
Ia hampir menampar Zaki, tapi ada tenaga keamanan di sana yang mengetuk jeruji dan menghentikan perseteruan yang terjadi. "Maaf komandan, ada seorang pria tua yang hendak menjamin pria itu." Kabar tersebut jelas membuat Zaki dan pria kekar itu berpikir keras. Siapa yang mau menyelamatkan dirinya? Sang komandan keluar terlebih dahulu dari ruang pengap nan lembab itu, kemudian menemui si pembawa jaminan tersebut. "Siapa Anda?" tanya sang komandan. "Saya kakek dari pria yang bernama Zaki. Bisakah saya membawa cucu saya dengan jaminan ini?" Puluhan lembar uang pecahan 100.000 ia keluarkan dari tas hitam miliknya. "Saya rasa kesalahan cucu saya tidaklah begitu berat. Saya yakin sejumlah uang ini akan mampu menutup dosanya." Dengan hasil musyawarah pihak kepolisian yang berada di ruangan itu, Zaki pun dibebaskan, namun dengan syarat masih dalam pengawasan. Sebelum Zaki keluar dari ruangan pengap nan sempit itu, si kakek misterius itu lebih dulu pergi dan menghilang begitu saja. Mendengar kebebasannya, Zaki sangat bersyukur. Ia tak dulu ambil pusing mengenai siapa yang telah menyelamatkannya dari belenggu. Dalam hatinya kembali bergemuruh tentang ambisi mengungkap kebenaran yang selama ini tertutupi oleh fitnah atas dirinya. "Siapapun engkau yang telah membebaskanku, aku sangat berhutang budi kepadamu. Setelah urusanku selesai, aku janji akan mencari tahu tentangmu." Janji Zaki saat menghirup udara segar di halaman kantor polisi tersebut. Tak ada sedikit pun niat dalam diri hati Zaki untuk pulang terlebih dahulu ke kediamannya bersama Melati, karena pasti ia akan mendapatkan tamparan keras lagi di wajahnya jika ia belum jua membuktikan bahwa ia memang tidak bersalah. Kisah cinta yang telah ia perjuangkan ternyata tak dapat memberi solusi, bahkan dalam keadaan terpuruknya seorang Zaki. Tujuannya kini berbuntu di sebuah pekarangan rumpun yang jauh dari keramaian. Kini ia memiliki beberapa rencana untuk malam ini. Sebelumnya ia mampir ke warung kelontong untuk membeli beberapa makanan berat dan minuman penambah energi untuk memulihkan tenaganya. "Jika tidak malam ini, anggap saja aku gagal," desisnya sambil memainkan tali plastik yang berserakan di bawah kakinya. Matahari pun telah sirna berganti peran oleh sang rembulan sebagai pelita di sisi gelap bumi. Sekitar pukul 22:10, Zaki mulai melancarkan niatnya. Ia pun berjalan menuju satu persatu rumah para berdebah itu untuk kali kedua. Dengan tuntunan dendam yang memuncak, ia pun sampai di salah satu rumah salah satu dari mereka. Jika ia gagal di hari-hari sebelumnya, maka saat ini ia harus melakukannya lebih rapi. Mengendap di pekarangan rumah yang kini dijaga ketat oleh beberapa orang bodyguard tak menyebabkan dirinya menciut. Zaki melempar batu untuk mengalihkan perhatian para bodyguard. Setelah niatnya tercapai, ia berlari secepat mungkin ke arah pintu. Beruntung kuncinya masih tergantung di tempatnya. Ia pun dengan mudah masuk ke dalam rumah. Sebisa mungkin aksinya tak mengundang curiga. Pria dengan tali di tangannya itu langsung menuju ruangan yang diduga kamar salah satu orang yang tengah diincarnya. Seluruh ruangan dibiasi cahaya lampu terang. Beruntung tak banyak orang yang tinggal di rumah tersebut kecuali si pemilik rumah. Mungkin ia baru saja terlelap, desisnya sebelum mengetuk perlahan kamar tersebut. "Hai, siapa? Sudah saya bilang tunggu di luar, tak perlu ganggu-ganggu orang tidur," saut seorang pria dewasa dari dalam kamar tersebut. Si pemilik rumah menyangka jika yang mengetuk pintu adalah salah seorang bodyguardnya. Suasana masih sunyi senyap. Zaki merasa dirinya aman untuk aksi selanjutnya. Ia memasukkan besi kecil panjang untuk membuka slot kunci sampai mengeluarkan bunyi krek. Kemudian pria dengan dorongan amarahnya masuk dan membuka mulut pria dewasa yang terbaring di atas dipan. Incaran Zaki sempat memberontak, tetapi obat bius yang terdapat dalam sapu tangan Zaki berhasil membuat pria itu tak sadarkan diri.
Ia menyeret tubuh pria itu ke kamar mandi yang ada di pojok ruangan. Tak sengaja saat ia berjalan sendiri pagi tadi, ia menemukan botol alkohol penghilang kesadaran. Dengan cepat suami dari melati itu mengganti pakaian dengan pakaian piyama musuh. Ia bermaksud untuk mengelabui beberapa bodyguard yang tengah bertugas di halaman depan dan belakang rumah. "Pak, apa Anda butuh bantuan?" tegur salah satu bodyguard di pintu halaman belakang. Zaki yang tengah menyamar menurunkan topinya sampai menutupi bagian wajah, menggeleng dan meneruskan rencananya. "Kunci mobil," desis Zaki kepada pria bertubuh kekar itu. "Ini Pak." Tanpa kecurigaan, ia pun memberikan barang kecil dari sakunya. 10 menit kemudian, Zaki menghela nafas lega. Ia berhasil membawa tawanan beserta mobil milik korban. Ia terus mengemudi dengan optimis dengan tujuan ke tempat yang telah ia siapkan sebelumnya, yaitu gudang di mana peristiwa silam itu terjadi. Rudy terbangun. Ia berusaha melepaskan ikatan, tetapi tampaknya ia sangat kesulitan. Zaki tersadar dengan bunyi yang berasal dari bagasi mobil. Maka demikian ia mempercepat laju kendaraannya. Sampai di tempat tujuan, Zaki turun dan membuka bagasi mobil. Tawanan telah kelelahan, tenaganya habis hanya untuk melepaskan ikatan tambang di lengannya. Ia pun sudah pasrah. Setelah sampai, tak segan, pria berpakaian piyama itu menghempaskan tubuh tawanannya di atas batangan pemotongan kayu rapuh yang dihiasi sarang laba-laba. Aku dibujuk kedua teman kita saat itu. Tolong jangan berbuat melebihi batas terhadapku," rangek Rudy setelah Zaki membuka bungkaman di mulutnya dan berjongkok di hadapannya. "Tenang saja, targetku bukan hanya satu. Aku akan membawa teman sekongkolmu pula ke tempat ini. Jadi bertahanlah untuk berpuasa beberapa waktu." Sebelum pergi, Zaki memukulkan tongkat kayu ke bahu tawanan sampai pria itu pingsan. Zaki tak sabar menjemput target kedua. Satu persatu Zaki meringkus para pemfitnah dirinya dengan kesempatan yang ia targetkan. Bahwa malam ini ketiganya harus dapat disatukan di satu ruangan yang telah ia sediakan. Dengan menggunakan kendaraan milik Rudy, yakni target pertama, semuanya berjalan lancar tanpa hambatan. Karena kedua target berhasil dipanggil dengan menggunakan handphone milik Rudy. Setelah ia berhasil mengumpulkan kedua target masuk ke dalam kendaraan roda 4 itu, kedua pria berpakaian hitam duduk di belakang tanpa rasa curiga. Keduanya masih asik bercakap-cakap sampai Zaki mengeluarkan cairan bius dengan cara semprot atau spray sehingga berubah bentuk menjadi gas. Belum sempat bertanya tentang gas penenang, mereka berdua pun terlanjur tak sadarkan diri. Sedemikian rupa, Zaki berusaha menyekap keduanya di jok bagian belakang mobil. Ia pun telah mengikat kedua kaki dan tangan mereka demi menjaga-jaga keamanan saat melangsungkan rencana selanjutnya. Layar petunjuk waktu memperlihatkan bahwa saat ini sudah masuk pukul 1 dini hari. Ia harus bergegas mengemudikan dan memilih jalanan yang sekiranya jarang dilintasi manusia. Pria yang dipenuhi perasaan dendam itu percaya bahwa setiap perbuatan pasti ada balasan, bahwa nasib seorang manusia tak akan selamanya buruk, apalagi jika ia berusaha menginginkan perubahan, seperti kondisi yang ia rasakan bertahun-tahun ketika dirinya selalu dijadikan kambing hitam. Maka ini saatnya untuk menghapusnya. Sekarang saatnya aku menyudahi permainan mereka. Sampai di gudang kayu, Zaki mengangkat satu persatu tubuh berat kedua target sampai ke dalam ruang gelap tersebut. Kini ketiganya masih belum siuman. Zaki lantas menunggu mereka sadar sembari melakukan istirahat di sudut ruangan dan menyantap beberapa potong roti untuk memulihkan tenaga. Karena sudah terlalu lama dirinya menunggu, Zaki memilih membangunkan mereka dengan tendangan di bagian perut ketiga pria tak berdaya. Beberapa kali sempat terlihat ada reaksi tubuh mereka. Siapa kau?"
Tanya salah seorang yang baru saja siuman. Zaki tak menanggapinya. Ia menunggu sampai ketiganya terbangun sambil terus-menerus menendangi dua pria yang masih pingsan. Dan pada akhirnya mereka terbangun. Si brengsek itu adalah Zaki, orang yang kemarin ingin menjebloskanku ke penjara. Saud Rudy yang terlebih dahulu mengetahui perbuatan Zaki. Perlahan Zaki membuka topeng kain hitam di kepalanya, sampai terlihat jelaslah wajah yang kini tengah mengancam. Apakah kalian semua masih mengingatku? Zaki melontarkan pertanyaan sindiran sambil berdiri di depan kamera yang mengarah ke target. Langsung saja, Zak. Apa yang kamu mau, ha? Rudy mulai tak sabar, sementara kedua temannya ikut mempertanyakan juga. Udah saja, kalian bertiga akui bahwa kalianlah yang melakukan tindak kriminal terhadap wanita tunawicara itu. Begini saja, saya pasti akan membayar berapapun yang kau inginkan, asalkan tak mengungkit masalah ini lagi. Pinta salah seorang pria yang posisinya tidur di samping dalam ikatan di tangan dan kaki. Uang? Kau pikir aku butuh uang? Zaki melempar satu balok kayu berukuran 50 cm ke atas kepala pria yang baru saja melakukan negosiasi. Keterlaluan kau pecundang, menyerang dengan kondisi kami yang seperti ini. Bentak Rudy yang sama masih terikat di atas upin dinding. Akhirnya reuni yang aku mau terlaksana dengan sempurna. Ada sang ketua dan dua bawahan bodoh. Zaki tersenyum seraya berjalan mengitari mereka. Dasar pengecut, lepaskan aku. Kalau berani lawan aku. Kedua mata Rudy membulat sempurna dengan amarah yang memuncak, karena ia telah beberapa kali meminta kata damai, tapi tak diindahkan oleh sang pemegang tawanan. Memangnya kamu pikir kamu sama kroco-krocomu itu gentle, ha? Main fitnah, kemudian cuci tangan. Suara Zaki memuncak, matanya membulat, tangannya mengepal gemas. Siapa yang mau mampus duluan? Zaki mengeluarkan belati, lalu maju ke depan mereka. Nafas ketiga tawanan berubah cepat karena ketakutan. Zaki hendak menyisik kulit pipi salah satunya. Namun mereka segera menyerah dan meminta Zaki untuk melakukan apa yang dia mau. Jangan banyak bacot kamu dan mengulur waktu. Kamu tinggal kasih tahu ke kamera bahwasanya kalianlah yang telah melakukan aksi tak bermoral itu. Cepat! Teriak Zaki menggetarkan hati mereka. Oh, oke. Tak ada jalan lain. Walau akhir nasib mereka nantinya harus mendekam di balik jeruji besi, paling tidak mereka tidak harus mati cepat. 10 menit berlalu setelah semua kronologis terekam jelas. Zaki tak menunda untuk melaporkan ketiga tawanannya ke pihak berwajib. Dini hari itu juga ketiganya diringkus para penegak hukum dengan borgol di tangannya di kantor polisi. Jadi kami mohon maaf atas kejadian yang selama ini terjadi dan tentu saja menyudutkan Anda. Meja yang penuh dengan tumpukan kertas kasus kriminal menjadi saksi bersihnya nama baik Zaki di mata para petugas berseragam coklat tua itu. Pria yang selama ini menjadi bulan-bulanan itu menarik nafas lega. Walaupun keluarga dan wanita bernama Sylvia belum mengakui kebenaran, setidaknya ia akan bebas bernafas di sepanjang jalan menuju kampungnya. Kami juga berterima kasih kepada Anda karena telah bekerja sama untuk mengungkap kebenaran. Tapi Pak, saya minta bantuan untuk segera menemukan wanita yang menjadi korban malam itu. Oh, tentu saja. Bisa Anda beri petunjuk tempat tinggalnya? Tanya petugas itu sambil menyondongkan tubuhnya ke depan. Saya tidak tahu sama sekali keberadaannya. Maka dari itu saya mohon Bapak dapat mengerahkan semua petugas dalam kasus ini, Pak. Baiklah. Singkat cerita sampai di kampung tempat tinggal pria yang kini didampingi pihak polisi. Zaki berlutut di depan rumahnya yang sudah sangat ia rindukan. Air matanya kian deras tak kalah melihat sang pujaan berdiri mengais buah hati.
Tangan mungil dan tawa kecil Bilqis seakan bahagia menyambut kehadiran ayahanda yang beberapa lama ini tak bersamanya. Berdirilah, kami yang akan menjelaskan kepada keluargamu. Di hadapan Zaki sudah berdiri sanak saudara yang menanti keterangan pihak berwajib untuk membersihkan nama pria malang itu. Ketika mendengar semuanya, Melati menutup mata dengan sebelah tangan dan menyesali semua tuduhannya. Begitu pula dengan Wak Darsi, pandangannya tak bisa fokus ke satu arah. Dia mencari cara agar rasa sendu yang kini mendera tak tertangkap beberapa pasang mata masyarakat setempat. Karena semua orang tahu Wak Darsi lah yang sangat bersemangat untuk membenci dan menuduh suami dari Melati itu. Saya minta maaf atas apa yang terjadi selama ini, desis Zaki sambil menundukkan pandangan, menyeka bulir bening yang lolos begitu saja tanpa jeda. Mendengar permintaan maaf Zaki, Darsi langsung membalikkan tubuhnya, kemudian masuk ke dalam rumah Melati. Sementara wanita ibu satu anak yang sedari tadi menahan isak tangis bergegas berlari ke arah suaminya dengan meminta pria yang ia rindukan itu memeluk diri dan putri mereka. Ketika orang sekitar ikut terhanyut dalam adegan sendu tersebut, seorang wanita tiba-tiba dari arah tak terduga datang dan hendak menancapkan belati di punggung Zaki. Namun seorang pria sepuh menangkap tubuh wanita tersebut dan menahan serangannya. Sontak saja suara teriakan terdengar saling bersahutan dari warga dan membuat Zaki yang masih memeluk keluarga kecilnya menghindar. Sylvia, berhenti nak, seru Pak Tua susah payah menahan Sylvia yang begitu berontak. Keberadaan dua orang polisi itu pun kini menjadi sangat dibutuhkan dalam kejadian genting ini. Mereka berdua menggantikan Pak Tua untuk memegangi wanita yang berpakaian lusuh dengan rambut kusut. Penampilannya seperti orang hilang kesadaran. Tolong jelaskan, siapa wanita ini? Tanya salah satu pria berseragam coklat tua kepada Pak Tua sambil mengepung keduanya. Dia anak saya yang pernah sakit hati oleh pria ini. Si bapak tua itu menunjuk batang hidung pria di samping Melati. Pak, tolong, Pak, amankan dia. Sudah jelaskan, suami saya tidak bersalah. Melati menghalangi tubuh Zaki yang kini menggendong Bilqis dari Pak Tua yang tampak begitu gemas. Mas, gimana ini? Bisik Melati ketakutan. Zaki belum berniat membela diri. Ia hanya memperhatikan Pak Tua yang tiba-tiba mengaku sebagai bapak kandung dari wanita tunawicara itu. Mas, seru Melati sekali lagi menggoyangkan tubuh sang suami. Namun ia tak bergeming. Rasanya belum lama ini Anda pernah datang ke kantor polisi. Apakah Anda yang membebaskan saudara Zaki dengan sejumlah uang pada tempo hari? Satu dari kedua polisi tersebut mengingat sesuatu tentang pria tua itu. Beliau menunduk, kemudian menghela nafas dan menanggapi pertanyaan. Benar. Semua orang termasuk Zaki bersama istri terperangah kaget. Mereka terjebak teka-teki. Mengapa pria tinggi kurus dengan rambut putihnya itu membebaskan Zaki? Ya, tempo hari saya yang datang untuk mengeluarkan pria ini. Saya lakukan ini hanya untuk memanfaatkan keadaan. Saya dengar sendiri bahwa dia tengah frustasi untuk kasus yang menghakiminya. Dan katanya dia juga tidak bersalah. Saya yakin bahwa pria ini mengetahui sesuatu dan akan membuktikannya. Maka dari itu saya bebaskan. Mendengar hal tersebut, Sylvia yang awal mula berusaha berontak kini sedikit tenang. Meskipun dadanya masih naik turun karena tak berhasil menerkam mangsanya. Pihak berwajib pun kembali bersuara. Lalu bukankah masalahnya sudah clear? Anda pun tahu bahwa saudara Zaki bukanlah pelaku pelecehan terhadap saudari Sylvia. Silakan bawa putri Anda pulang supaya tidak terjadi kegaduhan di tempat ini. Sarannya sambil membuka telapak tangan untuk mengusir secara halus. Pak Tua menatap penuh benci. Rupanya masih ada yang belum usai. Sementara Sylvia masih menyimpan dendam untuk satu hal lagi. Silakan pergi dari sini. Ditanya lagi, tetapi Sylvia semakin memberontak.
Jika Anda tidak mendengar instruksi kami, maka kami akan menggiring kalian berdua ke kantor polisi. Keretaknya sembari hendak memegangi tubuh keduanya. Tahan Pak, cekal Zaki seraya melepaskan pegangan sang istri. Sebenarnya saya masih punya urusan dengan wanita ini, sambung Zaki sambil mendekati perempuan yang amarahnya semakin memuncak. Tak kalah sang mangsa berdiri tepat di hadapannya. Walaupun kini Zaki telah bebas dari kasus asusila, tak mampu ia sangkal bahwa dirinya pernah menyakiti hati perempuan yang bernama Sylvia karena tak sengaja menghilangkan nyawa anaknya. Sampai saat ini, rahasia tersebut bahkan hanya diketahui ibu korban dan juga dirinya. Kamu tidak usah khawatir, saya akan menyerahkan diri, jelas Zaki yang seketika membuat Sylvia meneteskan air mata. Apa maksudnya, Mas? Melati menghamburkan diri dengan isakan yang sebelumnya telah mereda. Maafkan aku sayang, aku belum sepenuhnya bersih dari kasus ini. Pria itu menunduk, menahan sesak di dada. Ada kasus apa lagi ini? Tanya Wak Darsi dari ambang pintu rumah. Semua orang melirik ke arahnya. Ternyata belum puas kamu menyakiti anak sepupu saya. Bentaknya seraya melangkah cepat dan memukul perut Zaki dengan penuh emosi. Wah, tolong hentikan! Teriak Melati begitu risau. Ayo jelaskan semuanya sekarang juga. Tuntaskan semuanya. Wak capek. Wak Darsi menahan rasa sakit di dada yang membuatnya hampir hilang keseimbangan. Ari, adik Wak Darsi menopang kakak kandungnya dan segera membawanya ke dalam rumah. Tolong usut kasus ini Pak, kami butuh ketenangan, pinta Ari sebelum memutar balik tubuh. Tenang, tenang semuanya, bentak seorang polisi mengheningkan suasana. Saudara Zaki, Sylvia, dan Bapak, mari ikut kami ke kantor untuk menerangkan semuanya. Dan Anda sebagai istri dari suami Zaki, silahkan ikut untuk menjadi saksi beserta beberapa jajaran pengurus kampung ini. Usai orang-orang yang sebelumnya disebutkan untuk dipintai keterangan pergi menuju kantor polisi, riuh suara warga menambah suasana kian genting. Ari, paman Melati, meninggikan suara guna membubarkan warga yang masih berkerumun di sekitar rumah tempat tinggal Melati. Zaki, Melati, Sylvia, bapak kandung Sylvia, dan 2 orang pengurus kampung duduk bersama 3 petugas di sebuah kursi sofa yang tersedia di salah satu ruang pelayanan kepolisian. Di sini Zaki menerangkan kronologis awal mula mengetahui wanita bernama Sylvia. Ia mengaku dijebak oleh beberapa temannya, seperti yang telah terbukti faktanya dari hasil penyekapan yang dilakukan pria ini. Keterangan kedua, ia terus diteror oleh Sylvia sampai akhirnya terjadi peristiwa tewasnya anak kandung wanita tersebut akibat salah sasaran. Pada bagian keterangan ini, amarah Sylvia memuncak. Ia menyerang Zaki yang duduk hanya terhalang oleh Melati dan bapak kandungnya. Bagikan suara Sylvia terdengar angker karena perangainya yang begitu buas saat melakukan pencakaran di wajah Zaki. Tak ada yang bisa menahan Sylvia karena kekuatannya menjadi beberapa kali lipat. Pak, tolong suami saya, Pak! Teriak Melati sambil menangis. Pihak polisi pun menembakkan 1 peluru angin agar keadaan mereda. Dibantu oleh bapak kandung wanita tersebut yang melapalkan jambi-jambi orang kesurupan dan menempelkan telapak tangannya di bagian kepala Sylvia. Barulah keadaan sedikit tenang. Apa kita perlu mengurung wanita ini lebih dulu? Bahaya sekali ini, tanya salah satu petugas. Tidak perlu, saya yang akan menenangkannya. Bapak tua itu melantunkan nyanyian asal Jawa dengan lembut dan pelan, mengusap rambut Sylvia yang kini bertumpu di pangkuan kaki sang bapak kandung, sampai terhanyut dan tertidur karena kelelahan. Silakan lanjutkan, dia akan tenang beberapa saat. Pak tua mengangkat pandangan dan menatap satu persatu dengan garis kerutan di dahinya. Panjang lebar Zaki mengisahkan cerita pahit yang ia alami, sehingga Melati tak mampu menyekap bulir bening yang jatuh begitu saja.
Namun kendati pun kenyataannya seperti itu, ia harus siap bersabar demi suami dan anaknya. Saudara Zaki telah menerangkan kronologis deretan peristiwa yang pernah ia alami dengan sangat terperinci, dan kami akan meringkas dan mendiskusikannya terlebih dahulu untuk persidangan kelak. Dan untuk kasus ini kami tangguhkan, jika ada laporan dari pihak lain yang bersangkutan dengan kasus ini, maka itulah kerjasama yang kami perlukan. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya ingin menambahkan satu laporan lagi, yakni perihal kasus pembunuhan yang dilakukan anak saya, ucap Pak Tua dengan nada berat. Semua penghuni ruangan khusyuk mendengarkan apa yang akan Bapak Tua itu sampaikan. Silakan Pak. Sebenarnya dari dahulu saya selalu mengawasi perilaku Sylvia. Sampai suatu saat saya memergokinya sedang melakukan penusukan pada seorang wanita tua, yang keesokan harinya beredar bahwa yang bernasib buruk itu adalah Ibunda Melati. Ekspresi pihak kepolisian dan juga Melati beserta suaminya terperangah mendengar pengakuan si bapak tua. Begitu juga dengan saksi yang hadir dari pihak pengurus kampung. Dasar kurang ajar, wanita tak berhati. Harusnya kau juga mati dengan anakmu saat itu, teriak Melati kepada Sylvia di hadapan bapaknya. Laki-laki sepuh tersebut memeluk anaknya dengan penuh rasa belas kasihan. Ya, baginya tak ada jalan lain selain mengungkap kebenaran. Walau rasa pahit mendera jiwa karena tak pernah tahu apa yang akan terjadi dan hukum apa dan yang akan dijalani oleh putri semata wayangnya. Tenanglah sayang, sabar, kita bisa melewati semuanya. Zaki memeluk erat dari belakang dengan mengulungkan lengan di pundak belahan jiwanya. Melati berteriak sekeras-kerasnya. Mas, Sinta juga meninggal pasti gara-gara dia. Rengek Melati seraya membenamkan kedukaannya ke dada bidang milik suaminya. Pak Tua menunduk karena ia tahu apa yang dikatakan Melati benar adanya. Jadi bagaimana ini Pak? 2 kasus loh yang dilakukan wanita itu. Serta ketua RW merasa ikut gemas dengan fakta yang baru terungkap saat ini. Ya, saya tahu. Tapi terlepas dari semua itu, putri saya hanya melakukan apa yang harus ia lakukan setelah beberapa kemalangan menimpanya. Dan terima kasih karena selama ini pihak kepolisian menutup mata untuk apa yang menimpa anak saya. Jikalau saya membocorkannya sejak awal, maka kejamnya dunia hanyalah milik anak saya, karena dia juga korban di sini. Pembelaan yang dilakukan Pak Tua jelas tak dapat merubah ketetapan hukum di depan mata, kecuali jika yang bersangkutan memiliki penyakit kejiwaan. Kami sudah meringkas 3 kasus sekaligus. Untuk sementara, saudara Zaki silahkan kembali ke kampung halaman, dengan catatan dilarang melakukan perjalanan jauh sebelum acara sidang nanti. Sementara untuk saudari Sylvia didampingi Bapak, kami sarankan tetap tinggal di sini sementara waktu untuk melakukan tes kejiwaan yang akan dipergunakan untuk saksi yang akan diberikan, apakah ia pantas dipidana atau tidak. 1 pekan telah berlalu. Zaki telah menghabiskan masa-masa bebasnya dengan saling membalas rindu bersama keluarga kecilnya. Meski keluarga dari pihak istri belum seutuhnya menerima kehadiran Zaki kembali, termasuk sang sesepuh di keluarga tersebut. Hari ini Zaki memenuhi panggilan sidang dan penentuan di antara keluarga. Pria yang mengenakan pakaian kemeja putih dibalut rompi oranye khas seragam tahanan duduk di kursi tersangka. Berkat pengakuan jujur dan sikap santun yang ditampilkan Zaki selama ini, maka pria yang memiliki 1 anak itu hanya diberi hukuman kurungan penjara selama 1 tahun saja, setelah palu diketuk hakim di ruang sidang. Sebelum mendekam di dalam jeruji besi, Zaki dipersilakan untuk berbincang di ruang besuk bersama keluarga terdekat. Mereka duduk saling berhadapan di meja membentuk kotak berukuran lebar. Jangan telat makan ya, jangan khawatirkan Mas, pesan Zaki sambil tersenyum menghibur. Melati menunduk, menitikan bulir bening yang sedari tadi menggenang.
Ia teringat saat ia menjauhkan jarak dirinya dengan imam keluarga. Ia jarang sekali mengkhawatirkan isi perut sang suami. Dalam hatinya hanya benci yang kian terpantik pengaruh dari kerabatnya. "Aku tak yakin bisa, Mas," ucap Melati sambil merapikan kerudung instannya. "Kemarin-kemarin bisa." Goda Saki kembali membuat istrinya semakin merasa berdosa. "Mas, jangan dibahas lagi." Melati mengerutkan dahi. Pria yang kini mengenakan peci putih itu menghela nafas dan berbicara serius. "Mel, kamu berhak meminta talak jika kamu mau. Karena mungkin sekarang dan untuk 1 tahun ke depan Mas tak akan memberi nafkah lahir ataupun batin selama Mas masih di sini." Saki menatap sendu ke arah sang istri. "Mas, kenapa harus ada perkataan seperti itu?" Perasaan wanita itu kini semakin tercapik. "Iya, aku hanya tidak mau mengekang dan menghambat apa yang berhak kamu dapatkan." Jelas pria itu memberi peringatan. "Aku pasti tunggu kamu. Janji, tolong jangan patahkan hati aku seperti ini, Mas. Maafkan segala kesalahan yang pernah aku buat. Apa permintaan maaf ini sama sekali tak berarti, Mas." Melihat sang istri yang begitu kacau bukan kepala, pria berkulit hitam manis itu masih bersikap santai dan mengingatkan sesuatu. "Apa kamu tak dengar apa kata uakmu kemarin? Bahwa aku hanya pria tak berguna yang bisanya cuma ngasih luka." "Mas, mulai sekarang tak ada kata dan saran orang lain. Aku serius, taubat, dan meminta maaf dari hati tulus. Aku tak akan menomorduakan kamu lagi, Mas. Aku bakalan percaya terus sama kamu." Dada Melati naik turun. Ia menenggelamkan ekspresi hancurnya di kedua lengan yang bertumpu ke atas meja. Sakit tersenyum melihat wanita yang begitu ia cinta menunduk menyesali semuanya. "Sudah, jangan begitu, Mas bercanda kok," ucap Saki menghampiri dan mengusap kepala sang istri sambil berdiri di sisinya. "Mas, kata-kata itu gak baik dijadikan candaan." Melati balik merajuk. Iya, maaf, kalau gitu Mas serius deh." Melati memukul perut suaminya sambil terisak. "Udah ya, sakit nih perutnya. Oh ya, katanya bawa bekal untuk Mas. Oh, ini." Mulut Melati masih saja mengerucut. Air di pipinya masih deras dan sesekali ia seka. Kemudian ia mengeluarkan perlengkapan mandi komplit dan juga handuk baru berwarna biru tua. "Jaga diri baik-baik ya, Mas. Kalau pakai handuk ini pokoknya wajib ingat sama keluarga." "Iya, ini buat 1 tahun." Saki mengangkat perlengkapan mandi yang sudah dimasukkan ke 1 ember hitam berukuran kecil. "Ya enggak lah, Mas, nanti aku kirim lagi buat ganti." Melati menanggapi godaan suami. Saki pun tersenyum melihat tingkah istrinya. Sudah hampir 20 menit mereka menghabiskan sisa waktu bersama. Isyarat dari seorang petugas polisi menghentikan candaan keduanya. "Ya udah, waktunya habis, sampai jumpa. Mas tunggu kamu di jam besuk selanjutnya. Titip rindu buat Bilkis." "Aku akan terus merindukanmu, Mas." Melati memeluk erat imam keluarga seakan tak ingin lepas. Sementara pria dalam dekapan mencium kening dengan sepenuh hati. "Udah ya, cuma 1 tahun kok," bisiknya seraya membenahi hijab instan milik Melati. Suara deheman seorang petugas membuat keduanya terpaksa melepas tangan yang saling mendekap erat. Lambaian tangan disertai sinar netra yang kian berembun menjadi isyarat mereka untuk saling menitip rindu di hati masing-masing. Di tempat lain, Pak Tua tengah berada di salah satu ruangan sebuah yayasan elit bersama seorang pria berpakaian setelan jas hitam. "Saya akan mempercayakan putri saya di sini. Tolong maklumi jika dia banyak kekurangan." "Bapak tidak usah khawatir. Setiap pasien kami akan mendapatkan pelayanan, perhatian, dan sedikit pendidikan yang mudah-mudahan bisa membantu untuk perkembangan baik pada kejiwaan putri Bapak," ujarnya menjelaskan. Lelaki tua itu bersalaman dan menyerahkan biaya perawatan anak semata wayangnya
kepada pimpinan rumah sakit jiwa terelit di kota tersebut. Selanjutnya Pak Tua ditemani petugas wanita seragam biru muda dengan topi perawat menghiasi bagian rambutnya untuk menemui Sylvia yang sudah dikondisikan di salah satu kamar VIP. Seorang suster itu mengetuk dan membuka pintu kamar tersebut secara perlahan setelah berada di depan kamar pasien. "Selamat siang, Sylvia." Keduanya menemukan Sylvia yang telah mengenakan seragam pasien berwarna pink muda, tengah duduk memeluk lutut. Tubuhnya sedikit bergerak ke depan dan ke belakang. Mendengar ada yang masuk, Sylvia menatap penuh benci kepada sang perawat juga pria tua itu. Kemudian melempar bantal dan selimut hingga berserakan di atas lantai ruang VIP tersebut. Suster pun menyarankan untuk tidak mengganggu pasien dahulu dan keluar dari kamar Sylvia. "Itu biasa terjadi, Pak. Selama seminggu pasien akan bersikap demikian karena jiwanya merasa terkurung dan belum beradaptasi dengan lingkungan. Tapi setelah itu kami jamin dia akan senang tinggal di sini karena banyak teman yang senasib dengannya. Jadi Bapak tidak usah khawatir." Pak tua itu mengangguk pelan. Hatinya hancur. Dalam hatinya bergumam, "Bapakmu yang tidak bertanggung jawab ini menyesal telah menelantarkanmu hanya karena rasa malu. Sebenarnya tak tega melihatmu berakhir di sini, Nak. Tapi Bapak yakin tempat ini jauh lebih baik daripada jeruji besi. Sabar ya, Nak. Beruntung hukumanmu ditangguhkan. Semoga Bapak bisa menjemput kamu sebelum para polisi itu mencidukmu kembali." Dan cerita selesai sampai di sini. Gimana nih tanggapan teman-teman semua tentang cerita ini? Mimin yang baca saja nih, ada rasa keselnya, gemesnya, sedihnya, pokoknya campur aduk deh. Tulis di kolom komentar ya pendapat teman-teman semua. Dan sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.